Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Pak Yai Tanjung, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang diwakili Bapak Kepala Bidang Tanaman Pangan, yang saya hormati saudara-saudara pengurus pondok atau teman-teman panitia dari Pondok Pomosda, yang saya hormati juga teman-teman dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk maupun dari Kecamatan BPK. Yang saya hormati tidak lupa untuk Bapak Ibu kelompok tani, ketua kelompok tani, petani ataupun pengurus kelompok tani di Kecamatan Prambon nggih. Prambon yang kemarin Tanjung Anom, yang untuk 2 hari ini Prambon. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat, mboten kurang suatu apapun. Mugi-mugi selalu diparingi kesehatan, keberkahan dumateng kita sedaya. Nggih, amin. Mungkin untuk acara pertama nanti sambutan saking Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Bapak Sukemi. Monggo kula persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbah Yai Tanjung, yang kami hormati teman-teman PPL di Kecamatan dari Prambon dan kelompok tani se-Kecamatan Prambon yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini yang cerah kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami mengundang panjenengan dari Prambon. Ini adalah merupakan hari yang ketiga. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan workshop tanaman padi sehat ini kita mulai hari Senin nanti sampai Kamis Bapak nggih. Jadi nyun sewu, pada hari Senin Bapak Kepala Dinas secara resmi sudah dibuka nggih. Dan nanti besok juga insya Allah Bapak Kepala Dinas hadir untuk penutupan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan, mengapa kegiatan ini kok enggak kita laksanakan di Prambon? Ini saya ingin ada suasana yang baru Bapak nggih. Jadi jenengan itu saya ajak ngelencer ke Pondok Modern Pomosda. Ben rasane adem. Nggih Bapak nggih. Jadi nek cedak karo Mbah Yai niku rasane kok adem. Terus tenggene manah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi barokah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tujuan daripada workshop tanaman sehat ini adalah memberikan pemahaman dumateng panjenengan kelompok tani dalam rangka mengeterapkan budidaya tanaman sehat yang ada di nanti di wilayah panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya nanti panjenengan dibekali itu masalah bagaimana cara pengendalian hama penyakit secara benar dan tepat. Kemudian yang berikutnya nanti materinya juga materi masalah teknik pemasaran hasil pertanian. Karena kita mengingat saat ini
hasil pertanian panjenengan memang fluktuasi naik turun harganya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, nanti di antara itulah nanti materi-materi yang akan panjenengan terima. Dan perlu kami sampaikan bahwa narasumber nanti yang memberikan selain dari Dinas Pertanian adalah dari sini, dari Pondok Pesantren Pemusda. Bapak Ibu yang kami hormati, nyun sewu Mbah Yai, ini sejumlah 40 orang yang kami undang. Teman-teman sama dengan yang kemarin yang dari Tanjung Anom. Jadi mungkin ini baru hadir kurang lebih 30. Insya Allah ada yang nyusul Mbah Yai nanti biar lengkap. Mungkin dari saya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga panjenengan nanti dengan nyun sewu Bapak Ibu nggih, dengan khidmat bisa mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sambutan dari Bapak Kepala Bidang yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya sambutan dari Mbah Yai Tanjung untuk yang sebagai tuan rumah istilahnya pun. Monggo Mbah Yai. Sekaligus materi. Untuk sekaligus doa rumiyin untuk acara Kecamatan Prambon. Nggih, Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah saking rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ansa'akum minal adwas ta'marukum fiha was wa tubu ilahi innal qaribum mujib al-ayah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kantor dumateng dari yang mewakili Kepala Dinas Bapak Sukami rahimakumullah, dan MC dari panitia giat penggerak petani ngeten napa kelompok tani ngeten nggih, kelompok tani Prambon, dan semuanya yang rawuh yang berbahagia rahimakumullah. Kita pertama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil alhamdulillah. Nanti penjelasannya kita sering dengan kalimat syukur, bagaimana sih dampak pengaruh terhadap kita sebagai petani. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga dalam syafaatnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sekali lagi kepada dinas yang diwakili oleh Bapak kami. Kalau dengan Pak kami kita sudah seperti keluarga begitu ya. Kemudian dan dari tim dinas yang lain dan dari kelompok tani yang berbahagia rahimakumullah. Semoga jenengan di sini dapat kita interaksi sebagai sebuah koneksi. Kemudian semoga ikatan yang terhubung adalah ikatan tidak sekedar berhenti pada acara berkaitan dengan acara apa niki jenenge workshop ya, workshop ini. Tapi ini kita tempatkan sebagai alat. Tapi kita nanti di ketempatan karena materi saya diberikan juga berkaitan dengan mindset. Tapi perlu senyampang sekedar informasi supaya enggak skeptis, pangapunten bukan maksud apa-apa.
Mungkin kalau jenengan melihat bahwa pondok kok bermain di pertanian, apa alasannya? Nah, nanti kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, perihal tentang madin atau madrasah diniyah, memang kami juga tetap jalan normal. Namun kurikulumnya memang kami kolaborasi dengan konteks kehidupan. Di samping yang bersifat dengan mungkin Al-Quran, kitab, wasoya, jailani dan seterusnya tetap kita lakukan, tapi kita tambah dengan kurikulum kontekstual, pertanian, perkebunan, perikanan, manajemen, administrasi, itu di madrasah diniyah memang kami berikan. Nah itu kenapa seperti ini? Nanti kita akan haturkan ke panjenengan alasan-alasan kami, bagian dari mindset. Pun jenengan pun berpikir kalau mosok Pak Yai ngomong pertanian begitu ya. Saya menjadi pelaku teknis pertanian sejak tahun 91. Saya sudah pengedrop di mal-mal di Jogja dan Jawa Tengah. Memang sempat stagnan, tapi saya saat masih mahasiswa saya sudah pemain organik. Kemudian tahun 94, 95 saya dipaksa abah harus pulang. Sebenarnya saya tidak ada keinginan dan bercita-cita jadi kiai sedikit pun. Makanya dulu saya saat di pesantren itu sering diusir. Ya, saya di Lirboyo hanya 1,5 bulan diusir. Yang paling lama di Al-Amin. Di Al-Amin itu geger dengan Romo Yai. Tapi saya sudah minta maaf loh ya, saya sudah datangi Romo Yai itu. Saya melihat banyak yang tidak rasional pada saat menerima doktrin-doktrin tentang beragama, sehingga terjadi pertentangan batin yang dampaknya saya juga sering terusir. Saya sekolah pun juga sering sekali di skores. Jadi tapi sayangnya ada satu kalimat legal, nek putra yai ki nakal gak popo sok dadi yai gitu. Sehingga saat saya diminta suatu saat ngisi di Kediri pondok pesantren se-ekskaditen Kediri, Romo Yai ternyata masih ingat kepada saya. Saya diperkenalkan dengan ini bukti bahwa putra Yai dulu nakal sekarang jadi Yai katanya. Saya di IN hanya 3 bulan. Saya masuk kelas. Saya akhirnya sering bolos. Akhirnya saya dipanggil. Ketepatan rektor juga masih pernah saudara. Kemudian saat itu rektor bilang begini, kamu itu kan bapak duwe pondok, sok bakal iki mimpin pondok, ya sing tenanan to nek kuliah. Saat itu saya spontan langsung menyatakan keluar dari IAIN. Kemudian dari kos langsung saya boyong, saya berangkat ke Jogja tanpa memberitahu orang tua. Saya daftar di sekolah yang tidak mungkin jadi kiai, di teknik sipil. Itu sudah nggak mungkin jadi kiai kan begitu. Tapi apa boleh buat, apakah ini garis saya nggak tahu. Saya harus pulang, padahal saya sudah berangkat ke Sulawesi. Saya sudah membeli lahan sawah 6 hektar di Sulawesi. Hasil dari selama kami usaha sambil kuliah. Saya dulu kuliah sudah biaya sendiri. Sehingga saya dari hasil pertanian dan dari saya, mohon maaf, bukan maksud apa-apa nggih. Saya ahli las besi, kuningan dan stainless. Saya ahlinya. Sehingga kalau di sini pengelas-pengelas ini saya bisa ngecek karena saya tahu persis secara kualitas. Karena saya punya 4 sertifikat pengelasan. Gitu. Yang stainless sertifikat internasional. Sehingga kalau nggak jadi yai saya nggak masalah. Saya punya pekerjaan apapun saya menjadi mudah. Begitu asumsinya begitu ya. Karena memang saya nggak ingin jadi kiai, saya ingin jadi petani sebenarnya. Saya
berangkat di Sulawesi ditimbali daukani hebat ini roh sendiri zaman biyen begitu ya. Saya menolak sama Abah sampai batuk saya itu bercucuran darah karena saya menolak dipukul dengan besi. Itu harus jangan jawab, jangan bantah, harus mau. Ya apa boleh buat, akhirnya duduk manis. Saya kenapa pengen nggak jadi yai? Saya melihat Abah dulu kesel. Lungguh hebar subuh maghrib kayak tamu neh mung jagongan. Aduh, tenan kesel ya. Ngono kok akeh wong pengen dadi yai lho gitu. Pangapunten. Tapi akhirnya ya mungkin seperti ini sekilas saja. Tapi insya Allah nggak terpaksa kalau saya sudah jalan dengan ikhlas itu. Memang itu harus jalan yang saya harus lalui. Bahkan saya dulu juga saya didaukani hebat Bapak itu 3 kali. Saat saya ke Sulawesi, sebelumnya itu saya berangkat ke Jerman. Saya tanpa memberitahu orang tua daftar beasiswa di Belanda, mohon maaf, untuk melanjutkan S2 karena ketepatan di beasiswa sampai pada visa. Jadi pada saat itu saya berangkat ke sana melihat situasi kampus, tapi ternyata setelah resmi harus ada tanda tangan orang tua, itu harus pamit, makanya ditukani lagi kan gitu. Itu liku-liku di saat itu. Sampai saya ditimbul, kini ben goblok, saya ditimbul akhirnya goblok. Saya kira begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memohon, kita berdoa ya. Semoga kita semua dalam ampunannya, ridhonya, maghfirahnya, fadl dan rahmatnya, manfaat lahir batin dan maslahah yang kita jalani bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita. Karena ujung-ujungnya kemanapun apa yang kita lakukan tetap pasti kita mengalami yang disebut dengan kematian. Di dunia di endineh ta saibati-bati dadi wong, saibati-bati petani, yang kita lakukan tetap akhirnya kan juga bagaimana apa yang kita lakukan supaya dalam nilai ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdat yuhfi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma aftrah bana ka fataqi wa nabir qulubana bihi tarzakin. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Kami mohon pertolongan dan belas kasih Engkau, ampuni kami ya Allah, kami semua tidak kami menjalankan titah Engkau. Kami mohon pertolongan dan belas kasih Engkau didasarkan bisa hidup bila ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Tetapkan kami menjadi hamba-Mu, maka ampuni dosa-dosa kami. Tetapkan kami menjadi hamba, maka beri kami kelancaran. Dan Engkau jaga, Engkau reksa dari segala hal gangguan, robido, fitnah dan segala penyakit yang lahir ataupun yang batin ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Ya Allah, jaga kesehatan kami, keluarga kami. Pun pada saat-saat ini pandemi virus corona dan penyakit-penyakit yang lain ya Allah, paling tidak diri kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, kaliskan dari segala bentuk bencana dan fitnah serta penyakit yang lahir batin pun dari bangsa jin, setan dan manusia ya Allah ya Rabbi Tuhan kami. Tetapkan kami menjadi hamba-Mu yang mukhlis. Tetapkan kami menjadi hamba-Mu yang dapat menghamba mengabdi kepada Engkau ya Allah ya Rabbi Tuhan kami. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa lan ya'dhin wa tirati wa di hajati wa adini fi nafsi fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala qadir. Kabulkan hajat kami, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbal baladan Indonesia, Allahumma rabbal baladan Nganjuk Jawa Timur, Allahumma rabbal baladan Nganjuk, Allahumma rabbal baladan Prambon, Allahumma rabbal baladan Amina warzuq lahu rizqan thayyiban hasan. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsal majirin. Jadikan yang kami tempati menjadi tempat yang tototi di Tatamkarto Totor Harjo, wujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Qad khilati adriki ya Rasulullah. Qad khilati adriki ya Rasulullah. Qad khilati adriki ya Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Fatihah. Siratal ladzina. Amin. Alhamdulillah, matur suwun dumateng Mbah Yai Tanjung untuk sambutannya, pengalaman-pengalamanipun. Terus kemudian sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu materi untuk hari ini ada 2 materi, yaitu materi untuk motivasi di bidang pertanian yang disampaikan oleh Mbah Yai Tanjung piyambak. Kemudian yang kedua adalah untuk materi budidaya untuk padi sehat atau yang mengarah ke padi organik. Sebelum kita mulai, monggo untuk Bapak Ibu dipun unjuk, dipun dahar untuk jajanipun. Napa sampun telas? Pun telas. Mboten napa-napa. Mengke siang malih. Mengke siang sira diabot malahan. Nggih. Ngaten nggih. Jadi untuk Bapak Ibu saya mau memberi gambaran sedikit kenapa untuk kegiatan workshop pengembangan padi sehat ini kita laksanakan. Kebetulan kemarin awalnya itu kita minta narasumber niku saking Pomosda. Nah, rencana kan mau dilaksanakan di masing-masing di kecamatan. Tapi ternyata kali dari Pomosda malah kita ditawari tempat dan fasilitas yang sangat, terima kasih sekali, yang sangat besar sekali bagi kita untuk fasilitasipun. Nah, makanya kita laksanakan semuanya di Pomosda, baik itu yang Tanjung Anom maupun yang Prambon. Nah, kenapa kok kita dengan Pomosda? Itu awalnya gini, di satu sisi Pomosda itu kan sudah mengembangkan yang namanya tanaman sehat, yang itu lebih global daripada padi sehat. Untuk padi, Pomosda sudah besar sekali dan banyak sekali untuk produksinya untuk padi sehat. Kemudian sayur sehat juga ada di Pomosda. Makanya kita dari Dinas Pertanian kerjasama dengan Pomosda untuk pengembangan tanaman pangan sehat, terutama padi sehat. Nah, dari situ harapan kita dari Bapak Ibu yang derek acara workshop niki, kalau nanti memungkinkan untuk bisa mengembangkan tanaman pangan sehat ataupun pertanian sehat, harapan kita karena di sini Pomosda juga bermitra dengan petani-petani mboten teng Nganjuk mawon, mungkin di luar provinsi ataupun di seluruh Indonesia kalau nggak salah untuk Pomosda. Makanya harapan kita di Nganjuk kalau memang Bapak Ibu berminat untuk mengembangkan pertanian sehat, harapannya bisa bermitra dengan Pomosda. Di situ nanti ada pendampingan dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah pemasaran. Karena kendala kita biasanya kalau kita sudah mengembangkan tanaman sehat atau pangan sehat, itu permasalahan kita adalah pemasaran. Nah, di Pomosda sudah terbentuk mulai produksi sampai pemasaran, pasca panen sampai pemasaran sudah terbentuk. Ngoten, garis besar untuk pelaksanaan kegiatan workshop tanaman pangan sehat terutama padi sehat. Sampun Mbak Yangge.
Untuk selanjutnya ini materi yang pertama yang disampaikan langsung oleh Mbah Yai Tanjung untuk motivasi yang mengarah ke pertanian sehat. Monggo, persilakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la khala wa la quwata illa billah. Yang sekali lagi yang saya hormati dari tim, dari panitia, dari dinas, dari kepala dinas, dan semua teman-teman sahabat kelompok tani yang berbahagia rahimakumullah. Pada saat kita berbicara tentang pertanian, yang saya dari Pak Gami bahwa tema yang dikuatkan adalah pertanian sehat. Dan tadi juga ada satu tujuannya berkaitan dengan hama. Jenengan yang alami selama ini itu pertanian itu produktivitasnya semakin turun atau semakin meningkat sih Bapak Ibu? Semakin turun. Sebabipun menapa? Hama. Wah, pramila tadi kan temanya hama. Sudah diikhtiari dari berbagai cara nggih. Ya. Jadi kita perang dengan hama. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya matur begini, semoga ikatan kita bersama dengan kita, dengan dinas, dengan petani, dan dengan kami, Pomosda, katakanlah demikian. Kami juga ada jamaah namanya Karangkitri. Ada nggak yang terlibat di Karangkitri? Ada. Jadi ada tanaman sela yang dilaksanakan di sekitar lingkungan rumah Karangkitri. Tanaman pekarangan yang semoga memberikan dampak-dampak dalam perilaku daulat dan mandiri. Yang kita kalau kita memperhatikan bahwa tanaman, suatu saat saya berkunjung ke Ngluyu, saya diminta ngisi di Ngluyu, ditempatkan Kabupaten di Ngluyu saat itu. Kemudian acara, saya mendahului waktunya, saya mengikuti rombongan orang yang membawa tebon jagung. Dia membeli di kota. Saya tanya begitu dari Nganjuk, katanya untuk pakan ternak. Kemudian saya ikuti, saya berkunjung, akhirnya saya bermain ke dalam atap rumah yang bersangkutan. Dia punya sapi 4, yang satunya punya sapi 6, yang satu punya sapi 2, 3 orang beriringan. Kemudian setelah saya masuk ke rumahnya, saya bermain, ya disuguh biasalah kopi begitu ya. Kemudian saya ingin bukan lihat kebunku, yaitu lagu ya. Kemudian kita lihat sapi. Kita lihat sapi di sana, ternyata tebon-tebon dikumpulkan, dia 2 hari sekali membeli tebon. Kemudian saya yang jadi garuk-garuk, mohon maaf, bukan berarti underestimate, skeptis. Pak, berapa sih satu ikat? 25.000 katanya. Oh, terus ngomong bla bla bla. Kalau saya nanam ini, Bapak mau beli enggak usah ke kota. Saya pancing begitu. Maksudnya kan kita kan juga sudah kerjasama dengan perhutani. Bapak Ibu, di tahun 3 tahun yang lalu itu ada kebijakan kehutanan, itu ada hutan sosial. Sehingga banyak investor yang masuk di hutan, sehingga banyak hutan gundul. Kemudian kami diminta oleh ADM dan dari Dirjen Kehutanan untuk masuk. Akhirnya kami kerjasama dengan perhutani hanya untuk membentengi supaya investor tidak masuk. Alhamdulillah untuk di Nganjuk hutan
cukup masih terselamatkan dibanding dengan kabupaten lain. Kemudian pada saat, maksudnya gimana? Kami di pondok, kami ada juga peternak-peternak binaan. Di samping pondok juga sistem kami kan titip ke sapi-sapi ke jamaah atau ke masyarakat wali santri. Dan kami memang kalau punya pekarangan yang memungkinkan untuk ditanami, untuk suket gajah atau apapun untuk pakan ternak, memang kami banyak alihkan ke jagung. Jadi jagung tapi diperlakukan sebagai rumput. Asumsi saya saat itu, umur 3,5 bulan, umur 3, katakanlah umur 3 sebulan, 4 bulan kurang begitu ya kan sudah panen. Berarti 1 bulan itu kan sudah tinggi. 2 bulan kan sudah tinggi. Nek suket gajah kan suwi banget 7 bulan agak dipanen. Kan gitu. Kemudian setelah kami melakukan penelitian, kita labkan, ternyata kandungan yatnya juga lebih bagus untuk proteinnya. pK kasarnya lebih bagus dari rumput gajah. Saat itu kita berpikir begitu. Dan ternyata dampak di sapi tidak mudah kembung saat diberikan sekalipun basah. Tapi kalau menggunakan suket itu harus kemamel atau kering. Kalau enggak akan kembung. Itu asumsi-asumsi kita. Sehingga dan kami di kambing etawa dan sapi itu kami juga ada produk susu etawa. Itu juga makanan yang kita berikan adalah tebon jagung. Kita beli biji jagung itu dengan biji tuku beli untuk pakan manuk murah. Kita sebar bebas tanpa menggunakan ngeclong, dan ternyata kan tukul juga seperti suket kan gitu. Ya memang tidak bisa rata sih naik turun. Tapi kan digunakan kan yang kita ambilkan tebon dan sukete, daune. Alhamdulillah selama ini sampai saat ini kami lancar. Di kami pondok ini memiliki, maaf pangapunten, saya memiliki wedus ya, punya kambing itu 1.700 kambing. Tapi itu enggak kelihatan karena kami sebar di masyarakat. Ada yang punya 10, ada 20 dan seterusnya. Sebagai contoh begitu. Dan memang dagingnya sudah ada yang nampung ke Brunei. Itu contoh. Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali ke, ini kan bagian dari pengalaman ya. Kalau di kami juga ada kelompok tani namanya Jawatan, Jamaah Warga Tani. Tapi sebelum saya matur ini, kita ingin ikatan kita ikatan mahabbah birauhillah. Selama ikatan koneksi yang kita bangun itu adalah ikatan semata-mata mitra dalam pengertian bisnis, maka karena kita tidak saling menyelami, yang terjadi mungkin bisa jadi adalah unsur rekayasa dan ketidakpercayaan. Saat saya diminta beberapa buyer dari beberapa penghubung, ini tadi yang matur ke saya, anak saya yang barep, mungkin juga mengisi materi marketing bisa jadi. Ini tadi berangkat ke Surabaya, tadi malam jam 12, baru pulang dari Malang, ketemu dengan eksportir untuk tanaman apokat, porang, dan empon-pon untuk diekspor ke Thailand, Australia, dan Inggris. Kalau yang talas, daun talas, kami sudah ekspor, sudah kemarin kita mengirim yang ke-13 ke Australia, itu daun talas. Setiap kilonya dibeli 14.000. Itu untuk daun talas. Ya, untuk daun talas, jadi gedong talas, iya, yang di Japo itu ada. Jadi gedong talas, dipotong gedong daunnya saja, talas enggak, gitu. Nanti kan tumbuh lagi. Jadi enggak dijebol enggak, diambil gedongnya itu kan umur
2 bulan 3 bulan kan sudah bisa dipanen, dan itu kan tidak harus tua, muda pun kan nggak masalah, asal sesuai dengan grid. Dan itu kita mengekspor ke sana, dan saya diuntungkan di Jawa Timur. Pada saat kami juga membangun kerjasama dengan pihak Jawa Tengah dan Provinsi Banten oleh gubernur sendiri. Di sana ada 20.000 hektar talas. Akan tetapi petani di sana itu masih menang jujur kita, sehingga kita sempat kolab gini karena petani-petani Jawa Barat yang sulit dikendalikan akhirnya sempat saya off-kan, sehingga kemarin baru kita pemberangkatan pertama untuk Banten. Kita ambil kemudian kita kirim ke Australia. Jadi sebenarnya sekarang ini yang sangat laku Bapak Ibu, kejujuran. Jadi marketing itu yang saat ini diperlukan adalah kejujuran. Modal kami hanya itu. Kedua, nekat. Ya. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, sabar. Yang kelima, sabar. Yang keenam, sabar. Iya, itu. Jadi, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kalau beras, ini beberapa kabupaten, ya semoga kita bisa mengembangkan beberapa kabupaten untuk Purbalingga sama Kabupaten Temanggung, itu Jawa Tengah, itu kabupaten sana mengambil dari kita. Kita kemarin ngirim 200 ton ke Temanggung. Itu juga kita ngambil dari kecamatan Getas, Pak. Itu ya nanti kita kolaborasi hal itu. Dan ada saat yang penting kita menjaga kebersamaan dan kekeluargaan. Tapi walaupun saya nggak janji, hanya informasi saja. Ternyata bayar-bayar sekarang ini yang sungguh yang dilihat adalah kejujuran. Kami sempat ekspor empon-empon ke Korea, Malaysia, Thailand, Amerika, jahe emprit, kemudian segala empon-empon. Akan tetapi kami mengambil, ini mohon maaf saya nggak akan sebut kota dan kabupatennya, tapi di Jawa Timur semua ada 6 kabupaten. Di atas bagus, tapi di bawahnya campur aduk, bahkan banyak yang busuk. Sehingga kami dapat komplain dari Korea, kami dapat komplain dari Eropa, akhirnya kami dihentikan. Itu maka sekali lagi bahwa kepercayaan, rego bisa dinego, tapi saat kepercayaan itu sudah hilang, kita membangunnya sangat sulit. Akan tapi itu semua dikarenakan bahwa kita hubungannya itu hanya mitra. Makanya pada saat saya ketemu namanya Mas Guntur, ini Jenderal Bintang 2, saat kami diajak mitra, saya mengatakan demikian ke mereka, ke beliau-beliau. Kalau hubungan kita hanya sebatas bisnis, mitra bisnis, maka saya nggak memerlukan itu. Karena makan toh hanya satu piring. Untuk apa kita kumpulin? Tapi kalau visi dan misi yang kita bangun adalah berkeluarga, kekeluargaan, ikatan mahabbah birohilah, ayo. Bisnis adalah hanya alat sebagai media kita untuk semakin raket dan kita komunikasi sebagai keluarga. Saat kita tidak bisa membangun kekeluargaan, tapi kita hanya lapis luar, hanya bisnisnya, pasti di antara kita akan banyak ketidakjujuran dan ketidakpercayaan. Dan kita akan melakukan hal-hal
yang untuk kepentingan kita tidak akan pernah berbicara tentang kepercayaan. Itu hanya karena latihan di sini karena dinas, nek wis pensiun tak buang. Mau aku kenal karo Pak Kemi, wis gak memberikan manfaat apa-apa, tinggi apa. Kalau ikatannya dinas, maka saya akan menjaga jarak. Akan tetapi pada saat ikatan dalam mahabbah birohilah tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan situasi. Kan ngaten. Ini juga yang saya sampaikan ke Mas Novi, ke Pak Marhen. Gitu. Kalau hubungan kita hanya birokrasi, kenapa saya nggak mau berpolitik? Saya pernah beberapa kali ditawari untuk AG1, itu sampai saya didudui setiap malam seminggu. Itu 2010-11. Kalau AG1, Gus, enggak, saya begini saja lah, kayak gitu. Biar ada yang begini kan. Ini katanya, ini keinginan rakyat yang mana aku, jenengan aku. Sampai diiming-iming, enggak perlu bayar, digaji mau aku. Itu. Selama kondisinya masih dalam nuansa politik sangat kental, jangan pernah berharap jenengan nawari saya untuk menjadi pejabat publik. Saya bermaslahkah dengan cara sebagai petani dengan jalur seperti ini yang kami lakukan. Itu ya, makanya mungkin kalau secara sehingga kita hubungannya bukan karena politik tapi hubungannya karena mahabbah biroqilah, kecintaan karena ruh ilahiyah. Itu yang kita berharap. Teman-teman pondok sekarang banyak yang mengeluh datang ke sini. Laras jenengan Pak Yai, laras pripun, jenengan tidak berbuat politik sehingga tidak dalam tekanan-tekanan menjadi leluasa. Dan faktanya saat kita berkumpul dengan tokoh-tokoh di Jakarta yang paling leluasa saat itu kita termasuk yang enak leluasa, enggak jelek itu leluasa. Gitu. Pak Gatot Nurmantio itu pernah kita gejolaki juga rilek-rilek aja. Jenderal ora iso bentuk kepribadian secara utuh ndak, kalau kan gitu, kalau selama dalam karena menjadi ada unsur sponsor dan sebagainya begitu. Beliau luar biasa, yang saya tahu beliau luar biasa. Ya cuman dampaknya banyak. Kalau jenengan nggak mau berpolitik, nggak terkenal, aku ora butuh terkenal, nggih opo aku. Wong bakale yo mati ya kok golek terkenal barang. Ya berhasil seliring kodrat gitu ya. Orang banyak terjebak itu ya. Bapak Ibu, sekarang media luar biasa, hoak, berita-berita, bully ya. Maka sekarang banyak berita-berita media sosial yang komentar kan dimatikan gitu. Dimatikan. Karena kalau kita ada yang seperti babi itu komentar di bawahnya, memang itu bagian dari sistem marketing babi.net. Itu di marketing itu di bawahnya namanya komentar itu, aduh namanya bully, hoak, oloh-olohan, istilah kadrun, kadal, gurun, yes. Terus piye? Entah terlepas isu apakah ini buzzer atau bukan gitu ya. Tapi itu jelas menunjukkan kalau kita ingin maju dan berkembang, tidak ada kata lain. Kita harus memulai dari diri kita, dari kelompok kecil kita. Kita tidak larut dengan keadaan dan situasi hal-hal yang menjadikan mengkotori kita. Pun dari makanan, Bapak Ibu. Namun jenengan perlu tahu, jenengan pun pripun nggih. Pun relax mawon, pun sakit hati ya. Pun nangis, pun pripun bahwa sebenarnya sekarang kan banyak isu ya tentang markup, korupsi dan lain sebagainya, atau pola pikir yang negatif, benturan-benturan. Salah satu adab itu karena perilaku rusak yang kita lakukan. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa
uh, ya, sakit. Jadi pada saat kita mungkin terkadang ikut hanya segera iseng lah, negara iki piye olo-oloan, akeh korupsi, maling, ayam ditangkap sing korupsi gede, enggak. Itu terjadi, mungkin kita juga bisa jadi kan ikut gremeng-gremeng sekedar untuk kopi darat gitu di warung bisa jadi. Tapi terkadang gelo loh ya, kita tuh kulo barang nggih. Jadi mereka kalau para pejabat, para di atas pengelola rakyat ini kok akeh upamane kabar informasi korupsi. Itu orang itu kan begini, pengen jadi pejabat, pengen jadi bupati, DPR, bahkan mungkin presiden, pengen jadi gubernur, jadi faktanya pada saat kampanye itu itu luar biasa. Tapi pada saat jadi biasanya bingung apa yang harus dilakukan. Kalau kita tuh belum jadi itu mudah kita berbicara. Nah wis jadi kita itu bingung. Maka saat saya diminta untuk AG 1, saya menyatakan demikian. Kalau panjenengan bisa memberi jaminan bahwa karena yang paling saya takuti jika di dunia, jika mati tidak selamat, tidak kembali kepada Tuhan. Maka jika saya menjadi pejabat publik, tolong saya minta rekomendasi dari malaikat Ridwan dan Jibril. Kalau kalian bisa memunculkan rekomendasi itu saya mau. Sehingga saya seandainya korupsi, kemudian nguyong-nguyong masyarakat, saya tetap dijamin masuk surga. Tapi kalau jenengan enggak bisa merekomendasi, jangan lagi datang ke sini. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Kan enggak iso mendatangkan rekomendasi malaikat Jibril. Dan miris karena kita melihat cerita kalau di Jakarta tuh kembali bisa jadi Bapak Ibu nggih. Ini mereka memiliki perilaku-perilaku yang menjadikan kita tuh sering ngeluh. Petani itu kan merasa, petani itu kan kita mengatakan pahlawan tanda jasa yang sejati itu kan petani gitu. Itu sedang jargon ini oyo-oyoan karo guru gitu. Nah, guru itu kan pahlawan tanda jasa. Ya, yang tanda jasa murni itu sebenarnya petani, enggak digaji. Nek guru kan digaji ya. Kan gitu. Gitu. Jadi akan tetapi apakah benar pahlawan? Coba kita hitung-hitung. Kalau kita pada saat mereka banyak yang bias dalam memulai atau memimpin, bahkan mungkin banyak yang korupsi. Kenapa mereka korupsi? Yang kita tahu hanya mereka serakah begitu ya. Mungkin serakah bisa jadi. Saya gak ngomong sabik loh ya. Kemudian kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Orang berpikir apa yang keluar dari pikiran yang akan muncul menjadi kalimat atau kata dan perbuatan itu karena digerakkan oleh pikiran. Saat pikiran ada hormon di dalam memunculkan hormon-hormon di dalam tubuh. Kalau di tanaman neokorteks dan yang ada aliran yang dapat mencerna dari nutrisi yang ada di dalam tanah makro dan mikro. Kalau manusia ada unsur hormon, hormon ini akan berproses menjadi energi penggerak kita menjadi positif atau negatif. Tergantung dari enzim sebagai media, enzim protein yang kita telan, yang kita masukkan. Apakah yang kita masukkan merupakan enzim positif ataukah yang kita masukkan itu adalah racun? Jika yang kita makan itu adalah zat-zat bukan sebagai nutrisi yang dapat memunculkan hormon,
Sehingga dengan hormon yang akan bergerak, yang akan memunculkan lendir, memfungsikan amigdala, bahasa bebasnya bahwa otak manusia itu ada saraf dari berbagai pola, ada neo, kemudian ada korteks, otak depan, otak belakang gitu ya. Itu ada penghubung dan berfungsinya itu adalah hormon. Saat seseorang kekurangan hormon testosteron, maka dia mandul. Saat dia kekurangan hormon perempuan, dia mandul. Membutuhkan protein, asupan gizi yang dimasukkan. Sebagai contoh kan begitu. Pada saat seperti ini, apa yang kita berikan kepada mereka jika makanan ini adalah merupakan nutrisi yang merusak saraf, yang menjadikan mereka tidak bisa berpikir secara baik. Akhirnya yang ada itu hanya hormon kesenangan. Yang muncul hormon kesenangan. Hormon kesenangan itu dipicu oleh makanan-makanan zat-zat yang racunik. Sehingga kalau kita nanam, kemudian kebanyakan zat kimianya, peptisidanya mungkin adalah selalu bernuansa kimiawi. Kemudian pupuk makro yang kita berikan itu adalah merupakan pupuk-pupuk yang berlebihan, mungkin NPK-nya. Menggunakan itu iya, bukan berarti menghilangkan. Akan tetapi takarannya ada batas jenuhnya. Saat melampaui batas jenuh, maka karena yang namanya tanaman padi tidak memiliki otak, tidak mampu menyaring apapun yang berada di tanah yang bersentuhan dengan akar, maka akan diserap menjadi batang, daun, bunga dan buah, maka akan menjadi tanaman yang mengandung unsur-unsur peptisida atau racun. Dampaknya apa? Ini akan berdampak pada cara, pola, dan sistem berpikir. Maka jika di atas nggak bisa ngelola dan pemimpin kita kebingungan apa yang harus dilakukan setelah menjadi pejabat, aduh nyapa yo sing dilakukan pemenang pandemi, takono para bupati dolan nolak do bingung. Kemudian mungkin ada yang melakukan keinginan korupsi. Nek wis jadi penyakit, itu nek enggak korupsi keter tangane. Ya umpamanya begitu ya. Itu karena hormon senangnya itu jenengan picu dengan makanan yang jenengan aturkan ke mereka. Sorry ya. Berarti sing salah sapa? Bukan yang korupsi, petani. Bisa jadi gitu loh. Jadi kalau kita tuh membuat produsen bertani, kemudian hasil dari pertanian kita aturkan mereka. Kalau mereka ternyata menjadi koruptor, berpikir menjadi sulit, buntu, nggak bisa berpikir jenengan, dan jenengan akhirnya nggak dipikirkan. Ya, mereka memikir butuhnya sendiri. Itu wajar, normal, sehat. Karena memang yang kita suguhkan mereka itu adalah kerangkanya membentuk karakter supaya nggak memperhatikan jenengan. Sepertinya begini loh, monggo ini didahar, setelah itu ojo merhatekne aku, wis korupsi yo sakarepmu dhewe. Lha mbok jadi kok jenengan awak dhewe ngeluh. Wong itu sing gawe jenengan gitu. Gitu. Itu secara unsur kesehatan. Ini sambil jok ya, enggak apa-apa dulu ya, relax dulu ya. Lihat. Kemudian ini dampak dari saat kita itu nandur, saben hasilnya turun, yang ada di pikiran kita kan pemenik rupanya kuning. Wah, ini berarti kurang apa ya, urea, apa N, apa K, nggih ta? Nggih, rubuh, oh berarti kurang K, kaine dokai. Mbasa tukul dhuwur, anake akeh.
Orang itu yang sering dihitung itu anakan, kadang itu akeh-akehan anakan sebagai contoh ya, gitu. Padahal nek wis umur di atas 30 kok jik mana? Jik seneng, padahal kalau sudah umur di atas 30 iku anake wis gak jadi buah. Sudah jadi beban. Jadi kita tuh hanya menganakkan nek iso umur itu di bawah 19 hari. Kalau mana di 19 hari itu biasanya selama ini karena kita per nganjuk itu rata-rata ada 7 ton atau 6 ton, berarti anak-anak itu kita hanya membutuhkan sekitar ya 17-15 yang berbuah, tapi faktanya kita rata-rata kan mau rolas gini bebetan kan. Nah itu karena pada saat kita anak muncul di atas 30 kita masih bangga, padahal itu menghabiskan nutrisi yang di sini. Nanti dari tim BKT akan memberikan seperti apa maksud itu. Kemudian pada saat mungkin ketidaktepatan kita, terkadang kita berpikir tumbuhnya ben cepot, akhirnya dikai pendasaran pupuk di lahan itu apa yang dapat kita lakukan, mungkin kimia juga, jerat gitu. Kita tidak berpikir dulu bahwa sebelum ini tumbuh apa yang diperlukan? Akar. Makanya nutrisi apa yang diperlukan supaya akar itu dapat berkembang? Karena pada saat akar itu menjangkau lebih dalam dan lebih luas, maka anak yang akan muncul akan dimungkinkan berproses menjadi buah. Tapi pada saat kita berikan untuk pupuk yang batang dan buah yang kita dasarkan, maka dia tumbuh akan tetapi malainya tidak bisa berisi dengan penuh, mungkin randomnya yang bisa jadi turun, kan begitu. Dan sekali lagi bahwa yang namanya padi, sorry kalau saya ngomong teknis, sekali lagi saya 3 tahun menjadi praktisi teknis karena membentuk mindset. Ternyata membentuk mindset petani ki angel, petani saya sendiri kuwangel ranjama, padahal mohon maaf yo sawah-sawah atas namanya jenengku kabeh, tapi sing nglakoni itu yo santri yo alumni, dijak merubah angel ranjama. Akhirnya apa? Saya undangan ngaji itu nggak ada yang saya nyanyi selama 2,5 tahun. Saya milih di sawah. Jadi tahun 2002, 3, 4 saya langsung di sawah. Dan saat itu kerjasama dengan Kediri juga, akhirnya kita juga sering ngisi di Kediri tahun 2002, 3, 4. Dan saya terjun, saya tandur tanam muda SRI. SRI itu disosialisasikan 2005. Jadi dulu kami tentang SRI. Jadi 9 hari itu sudah kami tanam begitu ya. Kemudian jadi saya sedikit banyak agak mengetahui teknis karena memang saya dulu juga ngaduk sendiri, macul sendiri, tandur sendiri, isuk teko sore bar subuh ke sawah saya 2,5 tahun. Diundang ngaji ke sana enggak pernah saya datangi. Ngaji mong ombluk mau ngomong tok. Jadi ngaji omong ganjaran. Sampai itu dipaksa enggak mboten wong ngaji mong lungguh ngene terus jirine untuk ganjaran ya ora mangan tenan aku ya ngono. Itu karena posisi akhirnya saya juga dapat fitnah ya bla 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 bla, akhirnya saya mengalami di sel 3 minggu kan gitu. Saya di sel 3 kali Bapak Ibu, saya sudah merasakan. Jadi mangan beras mateng entah ndak, kletus-kletus ngombe nih kalau itu kita sudah pernah nyicipi. Jadi kemudian kita menjadi berpikir bahwa apakah dampak dan pengaruh dari multidimensi saat ini
yang iklim dan sebagainya. Ini kalau saya bicara banyak, ini lagi bukaannya wes ya. Jadi ini tanaman saya sendiri, saya tak beli ini nih, ya. Tadi padi itu adalah tanaman yang aduk saya sendiri, yang nanam saya sendiri. Jika dikolaborasi jadi tonase ini capaian 19 ton per hektar, tapi cuman di polybag. Kita perlu membongkar pembatas pagar untuk berlaku mandiri, ketahanan pangan dan berdaulat. Jadi ini coba Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau saya mengangkat ayat, ada yang Kristiani, ada yang non Muslim, ada. Jenengan buka sendiri di Lukas 27 sama di Kejadian 43. Di situ mirip ya. Ada yang Hindu, buka sendiri di Bhagavad Quatron 72. Ada yang Buddha, kita anggap Islam ya. Itu kenapa ada kemiripan? Saat kita berbicara tentang ini, wa ayatumul lamul ardu maitah ahyainaha wa akhrajna minha khabafa minha ya'kulun. Kita berpikir pada saat perihal jenengan biasa yasinan, ada yang yasinan, biasa yasinan, tahlilan, gitu. Yasin itu biasanya dikenal kagem napa Bapak Ibu? Nek jenengan yasinan itu sebabnya napa? Mendoakan biasanya wong angel mati diyasini, gitu. Loro diyasini, nek sehat-sehat, nek mati-mati ya begitu. Gitu. Langat lagi. Ya. Terus wong maca Yasin itu sama dengan khatam Quran. Saya enggak mengatakan ini salah, ini benar. Saya enggak mengatakan ini salah, ini benar. Cuman ayat ini enek teruse ini yang tidak dibaca. Terusnya, lanjutannya ayat yang enggak dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu malah wong kang iman, ngopo kowe mau ngomong enggak nglakoni. Kaburun mangatan indolo antaklu malah tafa'alun. Iki sing gak diwaca. Jadi wong kang iman, kowe iki aja nyangkem tok begitu loh. Itu kasar loh omongan Gusti Allah. Jadi karena kalimat melataf alu itu fa'ala itu maknanya ya ndonga, ya ngomong gitu. Tapi kamu gak melakukan apapun. Kaburon itu masdar di belakangnya. Kaburon itu masdar. Kaf ba ro ada fatkah kemudian tanwin. Itu maknanya masdar, kemutlakan. Jadi benar-benar berat, benar-benar ciloko orang yang ngomong tok begitu loh. Saya kebukti ndak? Oh, saya dijajah segala hal kok ya. Kenapa? Karena kita petani ini dijajah hebat loh. Jenengan kerasa ndak? Dijajah hebat. Jenengan gawe winih pari gak iso. Pangapunten. Tapi muga-muga saya yakin sakit. Ini upama kok. Atau enggak terbiasa lah saya katakan enggak bisa. Mohon maaf kok skeptis. Kan lebih baik kita membeli. Oke lah kita membeli, tapi bukan berarti kita itu tidak tahu cara membuat benih. Kan gitu mestinya. Terkadang kita tuh sekarang tahu tapi males. Gimana pembuatan? Wong sekedar untuk ditandur di sawah wae, untuk memeram supaya bahwa yang akan ditanam itu adalah biji yang memiliki kualitas rata, itu aja kita males kok. Gini apa mboten? Dikum ngopo, dikum nganggo njet, dikum nganggo garam. Malah kok gini ya wis ndang disebar engko ya tukul. Gini apa mboten?
Terus kita rendam dengan air garam, kemudian dikasih telur. Itu kan males nggih ta mboten nggih ta? Padahal wong perkara direndam sewengi ta lah. Kenapa kita kok malas? Ini karena ada mindset bahwa kita itu nek bertani jenengan pengen kaji. Nggih. Cita-citane kaji. Padahal di ayatnya enggak ngono lho nggih. Wilahe kesepakatan jenengan kita. Bertani kemudian golek rakyat tinggi kaji. Di ayatnya enggak ngono. Kaji nek mampu. Ya wis gitu saja kan beres. Enggak usah ditambah-tambahi. Tani kanggo kaji, enggak usah. Sampai ngedol sawah. Ini saya hanya terapi. Yang saya masuk terapi di sini. Penting mana antara kaji karo nandur? Penting pundi? Tergantung pandang sudut gitu. Nah, wis sugih ya penting kaji gitu kan. Nek gak duit ya penting tani ngono wae lho penak. Tapi kalau melihat ayat, cik penting tandur Bapak Ibu. Ngopeni tonggo gitu ya. Tapi enggak masuk rukun Islam. Ya, masuk, ya itu bagian dari kaji. Tawah kuwi wong mubeng golek pangan gitu loh ya. Anggitmu ngluwi tawah nek kowe golek pangan kuwi. Nek tawah ngubeng ping 7 sret teko Hajar Aswad. Bismillah la khalawatullah Allah bertawakaltu Allah berarti mubeng dada kan gitu kan. Ping 7 beres ya jenengan di sawah ngubengi sawah enek tikus ping pira jenengan tawaf itu lah. Sebenarnya ini maksudnya hanya terapi saja tapi bukan berarti membandingkan, bukan. Kita berbicara kembali kepada Yasin itu hanya untuk pada saat golek ganjaran maca padha karo tamat Quran. Saya akan buka di sini. Ayatul ardo, sebagian dari Anda membaca ayat sebagai tanda-tanda Tuhan. Bumi yang mati, bahwa bumi yang mati, makna al-maita di sini ada alif lam. Ini maknanya bukan sekedar mayit, bukan sekedar mati. Al-mayita itu orang yang hidup berada di dalam sistem atau tidak. Isim takrif itu beda dengan mayit. Quran beda dengan Al-Quran. Kitab beda dengan Alkitab. Kafir beda dengan Al-Kafir. Jadi pada saat bermakna bahwa mitatan ada alif lam isim takrif, berarti ini nganggur, kosong, dibiarkan. Itu begitu. Jadi sebagai salah satu tanda ayat adalah seseorang yang mau membaca ayat bahwa bumi yang mati, bumi yang kosong, bumi yang tidak tumbuh. Akhirnya kita diperintah untuk menghidupkan bumi itu. Kemudian wa akhrajna kharajna, maka tanggungan kami untuk tumbuh. Kamu tinggal ahyainaha, di balik ahyainaha, merawat, memupuk, mencermati, memperhatikan. Di balik ahyainaha itu adalah al-awaluddin ma'rifat. Bapak Ibu, gimana kayak ngaji ya? Kita memahami itu sering sepihak. Kita sering mengatakan bahwa al-awaluddin, pangkal pokok beragama itu makrifat. Kemudian kita berpikir bahwa agama itu identik hanya dengan syahadat, sholat, poso, zakat, kaji. Karena menikah din, ya ini enggak apa-apa, dinun atau dari kata dayan, maknanya hutang, kita enggak jelaskan itulah. Ini sering dimaknai sebagai agama. Dari bahasa Sanskerta adalah tidak agama tidak rusak. Orang yang tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran bahwa
din ini ada tambahnya ini. Alif lam. Jadi ada tasdid. Dari dayan, kemudian ini ada tasdid. Ini ada alif lam, ada tasdid. Ini maknanya mukotob, ini maknanya takrif. Itu yang tidak diolah. Jadi pada saat ad-din itu isim takrif, isim makrifat. Jadi pada saat ada tasdid itu mukotob harus dilakukan. Jadi bukan sekedar agama, harus ada dalam sebuah sistem gitu loh. Saya kembali, di mana agama? Din itu sebenarnya kehidupan itu sendiri. Din itu kehidupan. Jadi kembali, al-awal din makrifat, pangkal pokok beragama itu makrifat. Kalau melihat dari kata adin, berarti adin bukan sekedar yang dimaknai. Kita itu habis waktu kita Bapak Ibu, kalau jaringan melihat diskusi ya. Itu ya sekarang ada corona sudah nggak menjadi bahasan sih. Kalau sebelum itu kalau kita sholat wes repot apa rong sikile wes injak-injakan apa rong kemudian Allah Akbar ngene apa ngene kan begitu. Yang dimasalahkan kan itu. Padahal makna sholat itu kan sambung. Sholat itu adalah diklat, pelatihan terhebat, tercepat untuk membentuk karakter. Tapi yang kita masalahkan hanya perkara ini. Jika kita habis diskusinya untuk ini agar itu kan agak panjang nanti kan. Kembali, awal din makrifat, pangkal pokok kehidupan. Jadi din itu apa saja? Din kita ganti, rumah tangga. Kita di sini bertani. Jadi awaludin, awal pokok bertani, awal pokok bertanam, awal pokok berumah tangga, awal pokok makan, awal pokok apapun. Itu din di balik din ini, di balik din ini aktivitas apapun, nikah, awal mula nikah mengenal, gini apa mboten? Enek wong nikah nggak kenal, awal mokok masak kenal bahan-bahan yang dimasak, gini apa mboten? Awal pokok kita menanam kenal yang kita tanam, gitu. Tapi Quran mengatakan atau semua kitab sebenarnya bahwa jangan hanya la asma'an, jangan hanya nama dan sifat. Jadi kalau kita mengetahui tentang apa itu akar, apa itu batang, apa itu daun, kebutuhan apa, kemudian nutrisi apa yang kita berikan ke sana, apakah akar itu ngambil air yang di dalam atau air yang di dalam itu terjadi penguapan sehingga ditangkap oleh akar, mana yang benar? Sebenarnya semakin seseorang itu mengenal sesuatu semakin baik, maka memungkinkan seseorang itu akan semakin berkembang dengan baik. Nggih napa boten? Itulah makna barokah, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau melihat di surat Yasin bahwa tanah yang mati hidupkan, habafa minha ya'kulun, maka kamu akan bisa makan. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Kemudian liya'kulu min thamarihi wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Harus punya jiwa syukur. Syukur bukan ucapan, ternyata harus punya jiwa syukur. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata di dalam Yasin ada sistem bagaimana menanam yang sehat yang harus kita lakukan sebagai wujud bukan berita tapi perintah. Kita itu terjajah, jenengan sekarang itu kalau beli brambang, beli bawang, jenengan kalau bisa nggih Bapak Ibu, kalau punya lahan kosong sedikit saja, mungkin bahkan kalau sudah menjadi petani brambang sekalipun, seandainya, tapi seharusnya kita nggak berpikir begini ya, yang di lahan pakai pestisida nggak apa-apa lah, yang penting yang saya makan sehat.
Mungkin kita, karena dampaknya pada saat yang kita kelola pun nggak sehat, dimakan oleh mereka jadi korupsi, kita kan juga merasakan akibatnya, kan gitu. Tapi kalau kita bisa mulai berlatih bahwa paling tidak tanaman kecil, tanaman yang memiliki antioksidan bahkan antivirus itu ada di sekitar kita, napa? Bawang. Itu antivirus, anti kanker. Kemudian brambang. Kemudian lombok dengan vitamin C yang tinggi. Tanaman sayur atau yang berumur pendek di bawah 60 hari seyogyanya, makanlah bukan dari hasil pestisida kalau perlu kita mengetahui sendiri asalnya. Karena tanaman yang umur pendek itu sangat cepat berprosesnya, yang akan ditelan oleh tubuh berprosesnya sangat cepat. Jika yang kita makan ini adalah racun, maka akan meracuni tubuh kita. Umur pendek, sayur itu sebagian besar umur pendek, gitu. Bayam, kangkung, sawi. Sebenarnya itu nanam itu kan enggak susah gitu, lah betul susah tangge. Lombok jenenge uncalne, diuncalne di tembok kalih nglepo saged tukul lho. Nek jenengan hutan percados mungkin nek jenengan nglepo nggih, bok ngaten dikei biji lombok mengkelak tukul. Nah, kita pasang di jaba mengkelak tukul. Biasanya tukulnya malah langkung sae. Itu karena semen ada zat nutrisi di dalamnya begitu ya. Karena semen kan dari bebatuan. Jadi dia kan silikannya tinggi begitu ya. Kemudian ini contoh kemawon. Jadi kalau kita ngeluh lombok larang, padahal lahan tanaman kita itu luasnya nggak jamak. Ya, saya katakan nggak jamak perbandingan dengan pekarangan tempat parkir di kayak lombok sitok, apakah ganggu kan yo ndak nggih? Kan mboten. Apa susahnya saja kita makan ote-ote sing siji bijine diuncale gitu loh. Dipangan kabeh ya, mbok dikek siji diuncale. Guyon-guyon nggih. Tapi sungguh di kami sampai kita nggak tahu harga lombok ini saiki larang apa mahal. Kalau kita nggak baca media, karena kita sayur mayur kita sudah surplus dan kita tidak membeli. Dan dampaknya memang luar biasa bagi kami gitu ya. Jadi itu teng niki lombok niki petani lombok mundut teng pasar napa hasil tanam pun piyambak. Sawah jenengan wonten galengane mboten? Wonten. Oh, wonten. Lah jenengan galengane ditanemi sitok ngaten jarak pira lagi? Saged nggih. Terus pada saat lomboke kena penyakit puter, itulah alat. Itu likala tak sauma fatum wala tafraqu bima atakum. Jika ada kejadian yang menimpa kamu sebagai sebuah musibah, akan ada solusi jika kamu komunikasi surabendum, jika musyawarah dilakukan. Ngaten kok ayate. Kan ngaten. Kenapa penyakit semakin banyak? Karena orang nggak saling peduli, nggak jadi komunikasi. Gitu. Di kita aman-aman saja. Aman-aman saja di kita, nggak ada yang kena penyakit, nggak ada. Wong nek kena penyakit dicabut, bendo gak roh. Ini kita tunjukkan bahwa Yasin ternyata ada sistem. Kemudian di 82 tapi ini saya nggak tulis. Di 81 Yasin itu unsur energi. Di Nahl 9, 8, 10 itu sistem pemupukan. Ada sebenarnya. Karena kita membaca Alkitab sebagai kitab, bukan sebagai Alkitab. Itu masalahnya. Kalau sebagai kitab hanya euforia, hanya retorika, hanya formalitas. Kalau Alkitab
ada penyelaman di balik yang dibaca. Yang dapat pahala Bapak Ibu yang Alkitab. Dan saya loh. Yang Larobawi yang dapat pahala yang Alkitab, bukan yang kitab. Kalau kamu membaca golek pahala, golek ganjaran, terus setelah itu tukaran, berkelahi, olo-oloan, maka ini kitab. Tapi kalau Alkitab ada di dalam sebuah sistem, intinya syariat. Manusia itu ada unsur syariat yang tampak lahir, ada unsur batin yang disebut dengan hakikat. Secara syariat kita tidak membedakan kelompok, golongan, suku, bangsa, keyakinan, agama. Seperintahnya adalah wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Berdunia untuk alat saling merekat, saling menyatu. Kan gitu. Jadi kalau ada orang beragama kemudian ternyata tukaran, berarti nggak paham tentang syariat, nggak paham tentang tata laku kehidupan syariat. Baik itu Quran, baik itu Injil, Taurat, baik itu Hibrin, baik itu Bhagavad, baik itu adalah Veda, Yuda, Veda Tama, sama. Saat berbicara tentang, saat nggak bisa membedakan antara yang lahir dan yang batin, seperti seseorang nggak bisa membedakan antara gelas dan kopi. Apa jadinya kalau nggak bisa membedakan? Nggak bisa membedakan antara duren karo kulite duren. Repot mboten? Repot. Mesti tukaran. Gitu kan? Tukaran. Jadi kalau yang kita masalahkan itu hanya kulit, tulisannya Kristen, Hindu, Islam, Buddha, wis tukaran. Karena yang didelok itu adalah gelas. Tapi kalau yang dilihat isi, kan masing-masing. Gelas ini dapat digunakan siapapun. Setelah ini diunjuk, kalau Pak Kemi mau tunjuk, bohong gak roh aku. Ya, kalau ini belum di gelasnya, ini akan dipakai oleh siapapun yang hadir ke sini. Tapi kalau kopinya, ini adalah haknya Pak Kemi, gitu. Mestinya Pak Kemi itu ngeloroi yang minum itu kopiku kan gitu. Dia gak mengatakan itu gelasku, enggak kan gitu. Saya menjadikan tukaran, ini gelasku kan begitu. Kan gitu loh. Lihat karena gak memahami ini akhirnya tukaran. Gitu. Tapi terlanjur sing seneng tukaran, sing ngungkap ini kadung serbane kandelan gitu, malah jenengan gak dipercaya gitu. Wong makna jenenge nabi itu loh gak ada yang fisik. Adam, Idris, Hud, Nuh, Isa itu loh kok gitu tukaran. Wong kuwi jenenge duduk fisik. Isa itu maknanya tentang penyatuan tauhid. Muhammad maknanya cahaya. Ini sama. Ibrahim maknanya sang induk penyatu. Musa sang penghidup hati. Misa. Hud sang pemberi hidayah. Nuh sang penginisiasi ditunjukkan tentang hakikat. Dzulkifli sang perangkai di balik kata dan yang di balik yang tampak. Itu di balik nama. Sing direbut nih nama kita kan. Kita malah ngaji. Ya, oke. Bapak Ibu yang berbahagia. Karena saya motivasi sekaligus di temanya kan mindset. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Saat kehidupan kita sesungguhnya adalah sempurna. Bahwa kesempurnaan ini karena ada potensi yang telah Allah sertakan dalam kita lahir di muka bumi, baik yang melekat ataupun yang telah disiapkan. Bumi, air, dan matahari. Kemudian yang melekat
telinga, organ, otak, itu yang lahir. Ada organ, ada indera, ada otak. Kemudian ada yang batin, ada hati. Kan itu. Jadi pada saat sesungguhnya manusia diciptakan dalam posisi yang ahsani takwim. Akan menjadi ahsan. Ahsan itu ditafsiri baik, sayang. Kalau jenengan membaca Al-Quran, itu kita tidak memahami nahwu shorof, itu dibaca terjemahnya, ahsan itu dimaknai baik. Ahsan itu adalah dikatakan sempurna saat seseorang mampu dalam hidup di dunia ini melebur. Makna hasan itu melebur. Orang yang sebagai petani akan melebur dengan tanah, melebur dengan biji, melebur dengan tanaman, melebur dengan kehidupan bertaninya. Maka dia aksan. Takwim, koma yakumu, kowamam. Kemudian ada tak di sini sebagai tak wujud yang harus dilakukan. Pada saat kita sadar sebagai hamba, maka menjadi orang yang bertakwa jika kita bisa melakukan sesuatu itu akibat kita telah menyatu, mengenal tanah dengan baik. Saat kita nanam lombok ternyata sering kena penyakit, suatu saat diketahui ternyata tanahnya adalah tanah kapur, sehingga terlalu basah menjadikan bahwa lombok tidak tumbuh dengan baik. Berarti kita tidak takwim, tidak aksani takwim. Ini saya ambil sisi yang lain. Pada saat kita tanam padi, tapi kita tidak pernah tahu dan tidak ingin tahu cara membuat benih. Ya itu kan sudah ada perusahaannya, ya terserah perusahaan saja. Tapi apa salahnya kita juga belajar. Ya memang saya pernah kena hal-hal semacam itu, masalah kita juga, saya yakin jenengan juga mendengar hal semacam itu. Sehingga saat kita membuat benih sendiri dicurigai bahwa kita jual beli benih. Kan untuk kita sendiri kan nggak apa-apa. Jadi supaya kita mengurangi dosa, beli dari toko, pamannya begitu, setelah kita tanam ternyata gabruk semua. Akhirnya kita marah dengan toko, marah dengan yang membuat benih, gitu. Siki perusahaan ini kisah kok goblok, nah, kedosan kan. Coba kalau kita membuat sendiri, nggawe dhewe aku kok goblok lah gitu. Enggak dosa nyeneni awak dhewe itu enggak berdosa gitu loh. Kemudian kita akan belajar dan tentu kita akan mengetahui. Bapak Ibu, tadi kan saya menyinggung brambang. Kalau bawang memang ada unsur ketinggian ya, kalau di Nganjuk mungkin kurang baik untuk bawang. Tapi kalau untuk brambang kan Nganjuk sudah terkenal sebagai bawang. Paling tidak kalau kita menanam untuk kebutuhan kita, apalagi saat kita menghadapi virus corona, ini sepertinya mengingatkan kita sebagai petani. Virus itu, antivirusnya sebenarnya ada di sekitar kita, tapi nggak pernah kita pikirkan dan kita nggak lakukan. Saat anjenengan adem panas masih ingat napa mboten mbae awake dhewe mbiyen nek jenengan panas diboboki brambang di bathuk nggih napa mboten. Tapi saiki nek diboboki dilokne kuno nggih napa mboten. Padahal niku kalian nek jenengan kompres, sakniki kan kompres, kemudian tuku di apotek tuku pengkompres nggih napa mboten. Itu jauh lebih bagus adalah bawang. Ya tilih piyambak. Brambang. Itu di situ antioksidan sangat tinggi, akan memberikan dampak dan menghidupkan saraf. Aroma yang muncul di brambang walaupun kita nggak suka bisa jadi. Saat kita masukkan, maka akan memberikan rangsangan, menstimulus hormon pencernaan. Ini yang tidak kita ketahui. Dan brambang itu adalah anti kanker, termasuk bawang, tinggi bawang. Jenengan ngantisipasi corona, siapkan bawang. Seperti gasiung, jadi bawang itu di poro telu, diminum menjelang tidur.
Suku pagi sore. Insya Allah menjadi virus. Nek jenengan seneng sambal korek gitu, bawang biasanya lebih tahan dari serangan. Jadi kalau jenengan ada kok kena virus, tonggoku mati. Sing kok sehat. Treatment. Nanti nek seneng bawang biasanya lebih tahan. Sambal bawang. Kenapa kita terjajah? Karena bawang itu 96% itu impor. Kalau brambang masih 40% masih kita. Tapi ini sedikit demi sedikit, nanti kalau lama-lama Lombok juga impor, habis petani. Artinya bahwa kita akan dikendalikan di semua sisi. Kita dijajah di semua sisi. Kesehatan dan pangan, kemandirian, kedaulatan, itu kita akan terjajah. Memang ini yang dijadikan. Kenapa bawang sama brambang? Kalau seandainya saya ya, bukan orang Indonesia, saya ingin menjajah Indonesia, maka yang saya dahulukan adalah petaninya itu tergantung dengan hasil impor. Caranya apa? Komoditi brambang dan bawang dan Lombok akan saya dahulukan. Kenapa? Karena kecerdasan dan hidupnya saraf dari ini. Jika ini sudah saya kendalikan, maka saya akan mudah membodohkan orang Indonesia. Nggak bisa berpikir secara baik, banyak penyakit. Kalau dulu kolesterol itu di atas 50 tahun, stroke di atas 55 tahun, gitu. Darah tinggi di atas 45 tahun, sekarang darah tinggi umur pinten? Sing paling cilik duwe pengalaman umur pinten? Umur 30 wis darah tinggi. Bahkan 16 tahun SMP di sini sudah ada beberapa darah tinggi. Kemudian yang namanya stroke dulu itu di atas 55 tahun. Sak mangke wong umur 35 tahun enek sing stroke wis mulai akeh, nggih napa mboten? Kolesterol itu penyakitnya wong pensiun. Sekarang kolesterol ki penyakitnya wong tani. Bapak Ibu, nek petani ki enek sing kolesterol bukan dek gini. Nek petani kok kolesterol kebangetan. Dalam ketoke ngono ketoke. Ditutup ya apa raketok. Kolesterol itu obatipun mudah sangat, jenengan teng sawah mesti wonten. Jenengan roh jenenge Iwan jangkrik. Roh jangkrik. Kula tangkep mergo mesti roh. Gitu. Panganane jangkrik niku napa? Lambok andum karo jangkrik. Krekot itu antioksidan dan asam aminonya sangat tinggi. Jadi di dalam jangkrik itu enzim disebut dengan enzim virodanya sangat tinggi. Itu bisa jenengan dahar, coba jangkrik ya gitu loh. Kena perlu jenengan tambah kali kangkung, tapi sing organik. Nek yang sayur jangka pendek cari yang organik. Kemudian nek iso pun teng mall golek sayur organik nandur piyambak wong kangkung mung 20 dina wae umure. Ditambah kenikir kali seledri. Itu anti kanker, memperlancar darah, gitu. Kemudian nek ditambah herbal, jenengan bisa nambah jenengi tanaman gempur batu. Nanti perso. Ya, nggih pun nika. Kita hanya nggak tahu saja, sebenarnya banyak. Jenengan ganti tanaman suket teki sakit.
Sebenarnya kita cuma nggak tahu saja sebenarnya. Jadi makanya kalau jenengan sekali lagi kalau kolesterol, kalau jenengan teng sawah pada saat jenengan ngelep lahan, ngelep sawah, gitu. Orang udan-udan akhirnya orang nek banyu meduk, akhirnya panjenengan ngelep gini pembuatan. Jenengan saat itu kan galengan garing, gitu, galengan garing. Cik enek suket mboten? Cik enek suket sing tumbuh mboten? Jenengan openi suket yang tumbuh pada saat musim kering itu antioksidannya sangat tinggi. Ya, jenengan godok. Nek jeneng kepanjangan mungkin kita kira kambing. Godok. Nggih. Sangen. Pramila ora nek critane wedhus kena kolesterol. Jenengan kena virus saat panas, duwe bunga melati, gadan bunga mawar, kembang itu sanes hiasan Bapak Ibu. Biasanya bahwa pada saat kita berbicara tentang enzim dan hormon itu sudah tersiapkan di dalam tubuh, tapi Allah juga menyiapkan. Nek jenengan di Quran yang disebut jamu obat yang baik napa salah satunya? An-nakhl. Napa niku? Lebah. Lebah niku jiguke saking napa? Kembang. Berarti itu artinya apa? Enzim dan hormon. Tapi masalah nek jenengan maem bunga melati dikira jenengan. Melati, mawar, kantil, kenongo, orang mengatakan mungkin dijual dengan macan kerah. Sekarang ini virus yang menghebat adalah virus Delta yang diserang menika lambung, pencernaan dan limpa. Jika mutasi ini benar, sudah ada isu. Biasanya saat limpa itu terkena, dampaknya gosong. Pada saat diserang bersamaan antara pencernaan, limpa dan paru, maka itu mutasinya menjadi lambda. Saat ada kasus virus corona kemudian itu meninggal gosong, kemudian bintul-bintul berair, berarti dia lambda. Berarti ini yang diserang adalah pencernaan, paru, dan limpa. Usus kena dampaknya. Saat kamu jenengan panas sedikit yang butuh diantisipasi, tadi saya mengatur bawang, berambang, kemudian Anda bisa dengan menggunakan bunga. Melati, kenongo, mawar. Jenengan godok 2 gelas diminum, atau katakanlah 6 gelas, 3 gelas diminum sehari 3 kali. Yang jelas saat ini panjenengan jangan menyepelekan adem panas. Biasanya kalau jenengan dipanas, budrek, kan gitu nggih, paramek, nek mumet gitu ya. Tapi sekarang hindari menyepelekan, untuk cepat bertindak apapun yang dapat kamu lakukan, maka harus punya pemahaman tentang ini. Sebab jika memang itu virus, memang itu jika positif, umpamanya corona, umpamanya delta, dia inkubasinya hanya 6 jam. Lambda inkubasinya hanya 2 jam. Jika keserang ini lebih dari 2 jam akan sulit diatasi. Makanya banyak orang yang sakit terlanjur dibawa ke rumah sakit, akhirnya menyalahkan rumah sakit. Nek digoni rumah sakit mesti mati nih. Itu karena kita tidak memahami antara virus corona itu, delta, lambda. Saat kena delta sama lambda, memang inkubasinya cepat banget. Delta itu 8-12 jam. Kalau kita menggunakan pola yang lama, adem panas, nyantai, ya semoga hanya adem panas flu biasa. Tapi kalau memang itu ada unsur virus yang berkaitan dengan lambda atau delta, setelah lebih 8 jam akan sangat sulit diobati. Kenapa? Karena yang diserang sudah limpa dan paru.
Maka antisipasi saat panas untuk segera cari melati. Cari apa yang ada di situ. Mawar, kenongo, kantil. Makanya orang nek setan kena virus. Panganane jaranan. Bapak Ibu, kita ini distigmakan atau kita itu sejarah dibiaskan dengan asumsi klenik seperti kelor. Kelor itu sebenarnya good food, superfood bahkan kelor itu. Mulai dari akar sampai buah. Ini dia superfood, kelor. Jadi kalau jenengan punya kelor kena virus, Anda bisa ngambil duduk kemudian ambil korteksnya. Napa korteks niku? Napa telon niku napa jenenge? Umbinya. Kalau umbi kelor disebut korteks. Kenapa disebut korteks? Karena zat antioksidan, antivirus, antioksidan yang sangat tinggi. Jadi nggak usah banyak, nah jenengan mangan koyok telo malah jenengan semaput gitu ya, karena itu ada racunnya. Tapi cara menghilangkannya nggak sulit. Jenengan ambil umbinya, korteknya, kemudian kamu kupas seperti ketela, digodok didang, ya didang itu biasanya kan bawahnya air, kemudian dikasih sarangan di atasnya. Kalau sudah kamu anggap empuk, kemudian kamu sendenke, dikeringkan, maka kemudian kamu gigit atau ditepungkan, dimasukkan pil kalau perlu, minum standarnya 1-2 pil saja umpamanya begitu. Kamu ukur sendiri, sepucuk sendok, kamu gelontor dengan air. Itu antivirus. Kemudian ditambah daun, maka untuk menghilangkan flu-flunya dan bunganya, bunga kelor. Bagi contoh begitu. Ada di sekitar kita. Ini sekarang waktunya sudah habis. Jadi yang saya maksud bahwa bertani dalam sistem kerja yang bekerja, itu berpikir kita, organ itu tangan-tangan kita, indera telinga dan mata kita, dan hati. Itu kita bangun sistem kerja yang bekerja. Jadi kalau jenengan ke sawah, jangan sambil lalu. Bapak Ibu, jamur itu juga sekaligus anti jamur. Mungkin kalau menemukan jamur barat kan, ya gitu ya. Jangan anggap sebagai makanan, anggap aja juga sebagai obat. Seperti contoh jamur. Tapi hati-hati kalau jamur kok sebenarnya tadrihu yadilul ala batin, yang tampak lahir dari kehidupan ini sesungguhnya refleksi atau cermin yang ada di dalam batin. Jika karakter tanah itu rusak, sesungguhnya menunjukkan penduduk bumi adalah rusak. Jika iklim ini anomali, maka sifat-sifat manusia juga anomali. Pada saat hasil produksi itu tidak sehat, watak dan perilaku manusia juga tidak sehat. Maka ya alamun dohir kan gitu. Jangan hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tapi mengetahui yang akhirat sebagai yang batin dari kehidupan berdunia. Maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman. Saya tutup begini, Bapak Ibu. Anda bertani, itu sungguh bahwa itu ibadah. Kan saya buka ayatnya. Ini, maaf.
ini di surat Abasa. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti dikira saya beropini, saya khawatir nanti kamu curiga saya beropini. Kalau diperintah sholat Bapak Ibu, akimi sholat, jalankan sholat. Jadi kalau, tapi bukan berarti saya menetralisir supaya enggak sholat, bukan ya. Tapi begini, ada yang buka posisi tadi, kelupaan enggak ditutup. Akim, kalau di dalam sholat itu menggunakan akim, ya, koma, dari kata koma, katakanlah demikian, koma, yakumu, kiaman. Kemudian kalau bertani, menanam biji, mengelola air, menggunakan kalimat kalalama yakdi ma'amaroh. Kalau puasa menggunakan kalimat kutiba, ini sholat, puasa, kutiba alaikumusiyam. Tapi sekali lagi, kalau masalah kesehatan, fa'adun ila to'amih, menggunakan fa'al yang turin, menggunakan kalalama yakdi. Di mana perbedaannya Bapak Ibu? Akimis sholah, menjalankan sholat. Kita maknai fa'alah. Akim itu maknanya tegak. Jadi orang yang sholat dalam makna akim itu tidak bisa meninggalkan watak dan karakter kehidupan. Bahwa yang dikatakan sholat itu akan memiliki dampak kehidupan. Bohong, begini gampangannya begini. Bohong orang sholatnya sregep, tapi ngerasain ini sregep. Bohong dia tuh sholatnya sregep, pemalasnya sregep. Bohong dia tuh sholatnya sregep, sujud ruku'nya sregep, tapi dia suka menyakiti pasangan suaminya, pasangan istrinya. Bohong orang yang sholat tapi nggak pernah melakukan kemandirian dan kedaulatan. Jadi dura dari awal. Kemudian, tapi kalimatnya akim, tegak, menegakkan, menjaga, lestari. Kalau fa'ala, fi'la sholat, jalankan sholat, seandainya perintah Tuhan itu menggunakan fa'ala, berarti kita sholat untuk ganjaran 17 derajat. Setelah itu kita maling, mergo kita di saat ini pupuk larang, moro di dinas pertanian, enek NPK, mbok colong, enggak apa-apa. Kenapa? Dikarenakan maling itu dosane mung siji, nek sholat 17 derajat, jadi jik sisa 26 derajat. Kalau menggunakan fa'il, fi'alah bisa. Saat jenengan sholat setelah itu tukaran, bobote jik banyak sholat, boleh. Tapi karena menggunakan akim, koma yakumu, berarti saat ini dilakukan maka ini batal. Tapi itu menggunakan koma. Koma itu kutiba, itu sopo sing gelem. Kalimatnya itu kan ini menggunakan kutiba Bapak Ibu. Jadi nek enek wong poso, hormatilah orang yang berpuasa, kualik. Tulisan itu kualik. Jadi nanti kalau jenengan membuat jargon, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Yang benar itu. Karena kutiba itu maknanya nek gelem poso, nek ra gelem ya wis. Itu makna kutiba. Bukan ajabah, bukan aradun. Kalau ardun berarti fardu, wajib. Ajibun berarti wajib. Ini kutiba. Apa kutiba itu? Mewajibkan kepada dirinya sendiri. Nek bahasane penak begini. Nek gelem ya poso, nek ora gelem ya wis. Gitu loh. Wong sing nyangga ya dosa ya kowe-kowe dhewe, begitu loh gampangane. Makna kutibah itu. Jadi kalau ada orang sing poso, ada orang yang enggak poso di ngarepe nesu, kutibane ilang. Gitu loh. Tapi kemudian jenengan sok terus gak poso gitu, bukan begitu. Kowe kok nesu, kutibah itu katanya Pak Yai itu sak gelem-geleme dhewe kan gitu. Repot kita gitu.
Bapak Ibu, saya akan mengatakan di sini, kala lama yakdi ma amaroh, selama Anda menjadi manusia, kala lama yakdi, maka kamu baru dikatakan sebagai hambaku, sebagai hamba Tuhan. Jika amaroh, kamu tidak dikatakan sebagai hamba jika kamu tidak menjalankan sebuah perintah. Jadi ini penekanannya luar biasa, karena berdampak tentang globalisasi. Fal yadri insan ila ta'amih, jika kamu tidak mencermati dan memperhatikan apa yang kamu makan, bagaimana cara kamu nanam, bagaimana cara memperoleh benih, baik yang halal ataupun yang dalam keadaan yang thayyib atau yang baik, tidak kamu rawat dengan baik, mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi syariat, mempengaruhi tanah, meracuni tanah. Kala lama yang dima'amaroh, kamu tidak dikatakan sebagai hamba jika tidak menjalankan perintah. Menanam yang baik, sistem yang baik, biji yang baik, perawatan yang baik. Itu dibalik kalimat fal yang durin insan ila ta'ami. Fal yang durin itu maknanya detail, seperti khobarun, detail, cermat. Insan ila ta'ami, apa yang kamu makan. Saya tanggung jika kamu sungguh-sungguh. Anna sobabnal ma'a sobbah, kelola air yang dari atas ataupun yang dari bawah. Bapak Ibu, saya menggaris bawah ini. Ini kalau sholat dan puasa kutiba, nek gelem poso nek gelem ya wis. Tapi kalau ini, kamu tidak dikatakan manusia jika tidak menjalankan perintah. Memakmurkan buminya, mengelola buminya, kelola kehidupannya. Ini ditinggal, dampaknya apa sekarang? Penyakit sekarang banyak banget. Ini karena sunnah ini ditinggal, Bapak Ibu. Masuk akal lagi? Nah, ini saya ngajak rasional itu. Artinya bahwa di balik perintah pasti berpahala. Wis rasa takok goleki pahalane piro oke. Lagi di dunia iso panen wis oke. Apa meneh akhirat gitu loh guys. Nek jenengan duwe tanaman wayahe mupuk, wayahe ngrawat. Jenengan iktikaf di masjid. Perintah iktikaf itu sunat. Sing ki mbok tinggal wi jenenge bodong. Pangapunten. Gitu, guyon-guyon kata apa lagi? Gitu. Kemudian melu ngaji rono, tanamannya mati kabeh. Gitu. Ininya ditinggal, wajib ini gitu loh. Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi jangan khawatir, jangan bertani itu adalah ibadah. Jadi bahkan kalau boleh diperbandingkan, kalau melihat ayat ini, karo salat mesti oke hiki. Dan perintah yang konkret, warkai, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk, itu yang paling tepat diterjemahkan oleh petani. Mergo nek tandur mesti rukuk. Ora enek wong tandur ngene gitu. Mesti rukuk. Kan gitu. Arka itu maknanya rukuk, tapi kadung ditafsiri rukuk sholat. Itu sosial, komunikasi, juga bisa dimaknai rokok, ngerokok lah bersama orang-orang yang merokok. Enggak ya, saya enggak melegalkan itu ya. Oke, saya kira itu ya, waktu sudah jam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini surat Hud 61 jenengan kelip piyambak. Jadi kalau ini was takmarukum fiha itu pengelola Bapak Ibu.
Jadi pada saat amar itu perintah ada sin, ada tak, dijabari sana nafsu sorof itu ya. Yang jelas begini dah, bahwa dia Tuhan, siapapun begitu ya, dia Tuhan yang menjadikan seseorang itu hidup di bumi itu adalah dia. Wastakmaro, diperintah untuk menjadi pemakmur. Ini artinya apa? Jika tidak dilakukan itu dosa, jika dilakukan pahala. Nek golek pro pahalane enggak ikhlas nanti kan gitu ya. Yang jelas wakeh, wis tau wakeh. Nek umpamanya yang di sini itu anak SD, mungkin saya beritahu pro pahalane begitu loh. Ya. Mergo wong cah SD kelas 1 loro kuwi poso nek dikeki permen dia baru puasa. Poso sedina 5.000 le, maka dia akan puasa. Bapak, saya puasa 10 hari, berarti untuk 50.000. Lah mosok jenengan yo njaluk begitu? Gitu nggih. Nah, ini sekira itu dari satu orang, semoga dalam ridha Allah dan mohon pangapunten yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.